Oke, kamu boleh ngedaki, tapi kalau sakit lagi awas. Jangan bilang-bilang ke ayah. Urus aja diri sendiri. Hai sahabat pendaki Indonesia. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini. Karena setiap satu subscribe dari kalian akan menyupport kami untuk mengupload video hampir setiap hari. Tapi ingat guys, subscribe itu gratis, gak dipungut biaya ya. Jadi gak ada ruginya dong kalian klik tombol subscribe. Oke, selamat menonton. Enjoy this video. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah menceritakan beberapa pengalaman saya yang dimana saya itu udah gagal muncak 2 kali ke Gunung Gede ya. Nah, tapi ini adalah sebuah keajaiban dimana saya tidak diizinkan ke Gunung Gede, namun saya bisa berangkat ke Gunung Ciremai yang ya di luar kotak lah gitu, di luar logika. Bacot. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu emang ya gua izin ke orang tua itu emang sulit, benar-benar sulit. Dia harus dimarahin dulu lah, harus ngeyakinin orang tua dulu, ditanya ini ditanya itu ya, yang namanya orang tua kan wajar lah, kan sayang pada anaknya gitu. Nah, jadi pada video kali ini gua akan menceritakan kisah pendakian gua, atau gimana sih cara biar diizinkan sama orang tua ngedaki gitu, apalagi waktu pertama kali. Nah, ini emang sangat sulit sekali. Nah, jadi buat kalian pendaki pemula yang belum bisa yang belum diizinkan sama orang tua ngedaki, ya itu terima saja lah ya, terima saja gimana keadaannya. Sombong amat. Nah, jadi gini, waktu itu waktu udah lebaran ya kan, waktu udah lebaran gua waktu itu kalau gak salah sakit dulu 3 hari ya, demam biasa lah gitu. Nah, ketika gua sakit ya, baru beres sakit lah sehari 2 hari, baru baru fit lagi, tiba-tiba ada yang ngajakin gua ngedaki. Nah, namanya itu Caca. Nah, dia ngajakin gua ngedaki kayak gini, Mes, kan lu suka muncak ya? Nah, katanya gitu. Ya suka, padahal belum pernah gitu kan ya. Dia nawarin tuh ke pendakian ke Gunung Ciremai. Nah, gua tanya, Ciremai itu ada di mana? Nah, ada di Kuningan. Waduh, kayak kata gue kan di Kuningan. Wah, udah pemikiran gue agak bakalan diizinin ini mah. Tapi di sana itu yang membuat pikiran gue kuat itu, yang pertama, Ciremai itu atap Jawa Barat katanya. Nah, gue mulai mulai ada rasa pengen tuh ngedaki. Kan asalnya gue udah pasrah gak bakalan diizinin ini ah, gak bakalan diizinin gitu, gak bakalan bisa ngedaki, habis sakit lagi. Nah, waktu itu gue coba ngizin ke orang tua. Nah, tapi gue bingung, gue belum izin. Kalau misalkan gue izin ke orang tua pasti ditanya gini, emang sama siapa aja? Nah, sebelumnya kayak pasti kayak gitu. Nah, terus gua ngajakin Arifin gitu ya. Meskipun gua belum diizinin, tapi gua udah ngajakin duluan ke orang. Bacot. Pin, gimana nih ada puncak ke Gunung Ciremai? Gimana mau ikut gak? Wah, sama siapa aja? Nah, waktu itu ada ini postingannya kata gua. Nah, gitu. Gua bilang dulu ke orang tua. Nah, gitu. Soalnya gue juga belum bilang ke orang tua. Ayolah, bilang dulu aja. Nah, si Arifin udah diizinin tuh. Nah, gue bingung di sana. Izin gimana ya cara izinnya gitu, buat biar diizinin gitu. Nah, pokoknya gue memberanikan diri. Pokoknya gue udah berdoa semoga diizinin sama orang tua. Ternyata pas gue izin sama orang tua, bener, gue langsung dimarahin itu, asli. Dimarahinnya gimana? Jadi pas gue pertama izin gini,
ya kakak mau camping. Camping di mana katanya gitu, kata orang tua gua gitu. Ini camping di Palutungan. Nah, gua gak ngenyebutin nama tempat gunung itu. Kan pendakiannya itu kalau gak salah tempatnya itu Ciremai via Palutungan. Nah, jadi gua sebutin nama Palutungannya aja. Otomatis kan orang tua gak tahu nih. Nah, jadi gini, ya mau camping di Palutungan. Nah, kayak gitu. Nah, waktu itu orang tua gue nanya, emang Palutungan di mana? Pokoknya di Palutungan aja. Kayak gitu kata gue. Emang sama siapa aja? Nah, kan ditanya sama orang tua gue. Nah, gue jawab sama anak Alti. Siapa? Sama Arifin. Terus sama siapa lagi? Cuman berdua. Enggak, sama orang Sukabumi banyakan. Jadi ini open trip. Jadi ada yang bertanggung jawab lah gitu. Jadi enggak semena-mena gue berangkat ngedaki sendiri, enggak. Jadi ada yang bertanggung jawab juga open trip itu. Baca. Nah, gue langsung kontak tuh si panitia. Dikasih lah si nomor panitia ke orang tua gue. Nah, terus dari sana gini, gue langsung ngotot dari sana ya ke orang tua gue. Ya izinin, please, kakak pengen ngedaki. Kan ayah udah janji kalau misalkan libur boleh ngedaki. Kalau misalkan lagi waktu sekolah kan ngeganggu. Nah, dari sana orang tua gue juga bingung, tapi langsung marah gini. Oke, kamu boleh ngedaki, tapi kalau sakit lagi awas, jangan bilang-bilang ke ayah, urus aja diri sendiri, ke puskesmas sendiri gitu, kata orang tua gitu. Jadi seolah-olah kalau misalkan gue sakit, ya gue ngurus diri sendiri gitu, gak boleh bilang ke orang tua sakit. Nah, tapi karena keinginan yang sangat kuat, karena udah niat, ya udah dari sana, ya gak apa-apa kata gue gitu. Ya udah gak apa-apa, yang penting bisa ngedaki dulu lah gitu ya. Nah, udah diizinin sama orang tua. Nah, itu udah persoalan pertama udah beres. Nah, ini persoalan yang kedua ini yang lebih pusing. Gue udah diizinin ke Gunung Ciremai, tapi gue belum punya alat buat ngedakinya. Nah, ini yang susah itu. Bang. Emang sih dari panitianya udah nyiapin gitu, jasa apa ya, kayak jasa sewa gitu, kayak jasa sewa, tapi lumayan mahal. Nah, gua coba bilang ke mama gua, mah, Teh Siti kan pernah muncak juga tuh ke Gunung Prau. Nah, coba Bang tanyain ke Teh Siti, boleh minta pinjemin gak? Nah, terus mama gua langsung ngechat tuh Teh Siti, boleh pinjem tas keril gak yang waktu dipakai ke Gunung Prau? Soalnya si Mesa mau ke Ciremai, mau ngedaki sama. Nah, terus kata Teh Siti, ya bu boleh pakai aja, nggak apa-apa. Nah, dari sana udah dapat tuh keril. Nah, peralatan yang lainnya gue terpaksa harus nyewa, karena gue udah cari-cari ke desa tetangga lah, ke pentas gitu. Udah gak ada, mau minjem juga katanya mau dipakai sama, jadi sleeping bag sama matras itu ya mau pada muncak juga lah gitu. Nah, jadi gue cuman minjem keril aja. Jadi si matras sama si sleeping bag gue terpaksa harus nyewa. Nah, gitu. Nah, udah lega lah ya, peralatan udah bisa, terus izin orang tua udah dapet. Nah, tinggal gua bayar administrasinya. Open trip ini ngabisin biaya totalnya itu 450.000.
Nah, jadi 450.000 itu apa aja? Yang pertama, itu udah termasuk tenda ya. Jadi kita gak usah bawa tenda kemana-mana. Kita cukup bawa alat pribadi aja. Nah, itu tenda yang pertama. Nah, yang kedua, kita gak usah bawa alat masak. Jadi kata panitianya cukup bawa beras aja, bawa beras. Terus ya kalau misalkan mau menyumbang ya gak apa-apa gitu, bawa aja. Nah, itu cooking set lah gitu istilahnya. Nah, yang ketiga P3K. Nah, P3K ini apa? Jadi apabila kita ada apa ya, ada ya kecelakaan lah gitu, tergores atau apa, nah ini udah ada nih si panitia udah nyiapin P3K. Nah, yang keempat tuh simaksi ya, simaksi. Jadi nanti kan di sana itu bayar simaksi kalau misalkan mau setiap mendaki. Bayar simaksinya itu kalau nggak salah di Gunung Ciremai waktu itu Palutungan itu 65.000 kalau nggak salah. Nah, 65.000 itu udah dapet makan 2 kali kalau nggak salah ya, tiket itu bukan tiket, karcis lah, kayak karcis gitu. Nah, sama sertifikat. Nah, gue mau tunjukin sertifikatnya tapi ada di pondok gitu, gak dibawa ke rumah. Nah, jadi terus yang kelima 450 itu dapat transportasi udah pulang pergi ya, jadi gak usah bayar lagi. Jadi transportasi pulang pergi dari Cianjur ke Kuningan, dari Kuningan ke Cianjur. Sewanya sewa mobil kalau gak salah travel gitu. Nah, yang keenam itu apa ya? Ada apa lagi? Ada 450. Oh iya, kaos. Jadi 450.000 itu kita udah dapet kaos ya. Kalau ada lah nanti sama gue tunjukin kaos Ciremainya. Nah, terus yang ketujuh ini ya kocak nih. Jadi 450.000 itu katanya gini, mendapatkan jodoh bagi yang dapat gitu katanya. Jodoh kumas kial katanya gitu. Nah, jadi gue langsung ketemuan sama si panitianya, yaitu namanya Kang Arik sama Kang Geraldine. Gue ketemuan di pertigaan Sukalarang. Nah, itu gue ngobrol-ngobrol di sana di Sukalarang, ngobrol-ngobrol nanti gimana pemberangkatannya, terus siapa aja, terus ya gimana lah, kan gue belum tahu juga tuh yang namanya ngedaki kayak gimana. Gue tanya-tanya gitu, harus bawa peralatan apa aja, harus pakai apa gitu, harus bawa apa aja, terus makanannya apa aja. Nah, gue tanyain tuh semuanya di sana. Baca. Nah, terus kata Kang Ariksnya gini, kata panitianya, nanti ada technical meeting dulu sebelum pemberangkatan di Sukabumi. Nah, gue waktu itu gak ikut technical meeting. Soalnya apa? Ya, yang pertama kejauhan juga. Yang kedua ya buat apalah ada sosmed gitu. Jadi gue tinggal tanyain aja lewat sosial media. Nah, terus udah gitu, waktu datang hari H, nah gue langsung lah berangkat ke Gunung Ciremai. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih perjalanan gue ke Gunung Ciremai, nah tetap stay on di channel ini. Nanti gue kasih lah di kolom deskripsi ya bagaimana kisah gue perjalanan ke Gunung Ciremai. Oke, terima kasih yang sudah bersedia nonton video ini sampai habis. Yang ingin mau nge-request itu cerita-cerita, silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tetap support channel ini agar bisa berkembang dan terus maju dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita gue tentang pendakian terbaru. Nah, apabila kalian suka dengan video ini silahkan like, dan apabila video ini kurang suka oleh kalian silahkan dislike. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya sedikit untuk menonton channel ini. Semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Salam lestari, salam literasi.
Saya pendaki Indonesia. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa, nunca vi na capa.